Perkenalkan, nama saya Maria Muklatakun Anin dengan NIM 204111010 dari kelas Farmasi A semester 2 Universitas Citra Bangsa. Pada kesempatan ini, saya akan mereview kembali video atau materi tentang koefisien partisi. Tujuan dari koefisien partisi adalah untuk mengetahui pengaruh pH terhadap koefisien partisi obat yang bersifat asam lemah dalam campuran pelarut kloroform dalam air. Koefisien partisi adalah distribusi kesetimbangan dari analit antara fase sampel dan fase gas dan kesetimbangan dari perbandingan kadar zat dalam dua fase. Koefisien partisi minyak dalam air adalah suatu petunjuk sifat hidrofilik atau hidrofilik dari molekul. pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan keasaman dan kebasahan larutan. Asam lemah adalah asam yang hanya terionisasi sebagian dalam air, dan salah satu contohnya adalah asam salisilat. Asam salisilat adalah suatu asam karboksilat yang lebih bersifat asam daripada alkohol atau fenol. Sifat fenol dari asam karboksilat berbobot molekul rendah ialah baunya. Reaksi suatu asam lemah dengan air bersifat reversibel. Kesetimbangan terletak pada sisa persamaan yang energinya lebih. Yang berikut prosedur kerja. Prosedur kerja dapat dibagi menjadi dua, yaitu alat dan bahan. Yang pertama itu alat. Alat yang digunakan dalam praktikum koefisien partisi adalah yang pertama itu gelas beker, gelas ukur, lampu Erlenmeyer, pipet tetes, statif, buret, batang pengaduk, timbangan analitik, sendok tanduk, kertas perkamen, dan aluminium foil. Yang kedua itu bahan. Bahan yang digunakan adalah asam salisilat, kloroform, dapar pH 3,5 dan dapar fosfat 5,4. Berikut masuk pada cara kerja. Yang pertama itu siapkan alat dan bahan. Yang kedua, buatlah terlebih dahulu larutan asam salisilat 0,01 ml ke dalam dapar fosfat 3,5. Yang kedua, ukur dapar fosfat pH 3,5 terlebih dahulu sebanyak 25 ml menggunakan gelas ukur, lalu masukkan ke dalam gelas beker. Yang keempat, campurkan asam salisilat yang sudah ditimbang untuk mendapatkan larutan asam salisilat dengan konsentrasi 0,01 ml ke dalam pelarut dapar fosfat pH 3,5 dan diaduk hingga larutan sempurna. Kemudian, pasang corong pisah pada statif dan perhatikan pada pemasangan corong pisah dan pastikan posisinya tegak lurus, dan pastikan pula keran corong pisah dalam keadaan tertutup. Yang kelima, masukkan larutan asam salisilat yang sudah dibuat ke dalam corong pisah, lalu tambahkan kloroform sejumlah 10 ml ke dalam corong pisah yang sudah berisi larutan asam salisilat 0,01 ml di dalam pelarut dapar fosfat pH 3,5. Setelah kloroform ditambahkan, lakukan inkubasi pada suhu ruang dan gojok corong pisah selama 15 menit, lalu diamkan selama 1 jam. Yang keenam, setelah didiamkan, perhatikan terdapat pemisahan
terlebih dahulu fase cairan yang tercampur sebelumnya. Setelah melakukan penampungan, kedua lapisan cairan tersebut diukur konsentrasi